izinkan host Tuan Guru, Bang Indra, Bang Sueb, dan Bang Boso supaya selesai. Kira-kira dalam liturgi Yahudi, dalam bahasa Ibrani, apa kira-kira yang bisa disetarakan dengan wudhu ya? Ya, lagi-lagi si Neoplos ingin membela si Zulkifli. Tadi si Mak Lampir membela mental. Nanti saya ulang ya, ada rekaman saya diskusi mereka di awal. Indra Mose tidak ada mengatakan nama Zuma, tapi mereka langsung tahu bahwa yang dimaksud adalah Zuma karena ada video Zuma mengatakan umat Islam dibaptis 5 kali sehari. Mandi pun nanti dibilangnya dibaptis. Masa baptis 5 kali sehari? Gak ngerti kawan. Itu sesat menurut menurut Indra Mose dan Sueb. Orang ini kan Islam yang kredibel. Sementara Zulkifli dia Islam hanya untuk mencari uang. Dengan menghujat-hujat, dengan memelintir-melintir Al-Quran, dia dulu mengatakan Muhammad adalah Allah yang maha kekal. Kan lucu, tidak ada yang mengingatkan kawan. Indra Mose mengingatkan agar jangan banyak orang tersesat. Karena apa? Lama-lama orang akan minta dibaptis. Kan bahaya kawan. Kita lanjutkan lagi ya. Ini seru nih kawan. Nah, Enayim 2 mata kan begitu. Regelayim 2 kaki kan begitu. Nah, tapi aku lupa, mungkin Umar ingat. Ya silakan. Kan memang saya dari dulu sama saya begitu. Kalau kita tidak tahu jangan sekali-sekali sok tahu. Karena itu hutang kita kepada orang. Hutang. Ya, Sueb yang kemarin diskusi sama saya itu kawan, yang membuka ayat-ayat Bible yang bahasa Ibrani mengenai Kades dan Beret ya, air Zam-Zam. Jadi dia juga tadi bilang itu nggak sama, tapi dia langsung diserang. Oh, Bang Indra, Bang Indra sudah pernah menghubungi Bang Zuma? Tidak punya nomor saya. Kan bisa minta ke teman-teman yang lain. Ini live di TikTok ya. Ke situ intinya begini aja. Tadi kan udah dijelaskan secara jelas oleh Bang Indra Mose bahwasanya wudhu dan baptis itu berbeda. Ini mohon maaf ya, saya dari kemarin saya ingatkan, wudhu beda dengan baptis. Saya tidak punya kepentingan orang-orang. Ini orang-orang. Oke. Iya udah selesai. Karena apa Bang Indra Mose? Karena itu terjadi. Bang Mose membahas ini karena adanya orang besar yang berbicara tentang hal ini. Makanya Bang Indra Mose membahas terus. Kan begitu. Itu dulu intinya harus ditarik. Seandainya orang besar ini tidak pernah membahas, Bang Indra Mose dan yang lain-lain, yang entah apa yang saya maksud dari orang-orang ini, Anda baru masuk. Ini masalah. Dari tadi saya sudah setengah jam lebih membahas. Sebentar. 2 jam yang lalu. Begini sebentar. Anda diam dulu, saya jelaskan. Ini sudah melewat. Tadi saya dengar Sueb membahas tentang cara membaca bahasa Ibrani yang salah. Kemudian ada seseorang yang masuk menanyakan apakah wudhu sama dengan baptis, barulah kita ke situ. Oke. Jadi awalnya kita nggak ke situ. Iya, saya cuma hanya mau bilang di sini, intinya Bang Indra Mose sudah membedakan antara baptis dan wudhu. Oke, baptis dan wudhu sudah jelas beda, dijelaskan oleh Indra Mose. Itu kan sudah selesai di sini, sudah finish. Intinya sudah finish. Kalau masih mau ditarik dari seseorang yang besar ini yang mengatakan bahwasanya wudhu dan baptis itu ada, tadi sudah jelas sekali dijelaskan oleh Bang Neflos. Karena ada lawan bicara mengatakan bahwasanya baptis itu mensucikan diri. Lantas langsung dibantah bahwasanya oh ya sudah, berarti kalau memang baptis itu pensucian diri, orang Islam tiap hari dibaptis. Sesimpel itu sebenarnya, sesimpel itu. Nah, dan sekarang baptis itu beda dengan wudhu. Enggak. Memang harus diperjelas bahwasanya memang ini udah harus dipisahkan. Mau dibilang itu tidak ada salah paham atau apapun itu memang harus dipisahkan. Intinya adalah sudah ada orang yang lagi diskusi dan lawan diskusinya mengatakan baptis itu mensucikan diri, dan orang ini yang besar ini menanggapi bahwasanya kalau begitu berarti sama. Karena orang Islam tiap hari dibaptis. Kalau memang baptis itu mensucikan diri, sama seperti tadi yang dikatakan Bang Neflos. Nah, sedangkan di sini kritik teks atau apapun itu penjelasan dan pembahasan di sini dari segi bahasanya itu sudah dijelaskan dengan Indra Mose sendiri bahwasanya baptis dan wudhu itu beda dari konteks yang benar-benar detail. Just simple, sudah tidak ada masalah lagi, sudah nggak ada. Jadi mohon maaf tadi siapapun itu yang naik, yang emosi apapun itu, mungkin karena memang lagi panas mendengarkan atau apapun itu semuanya. Ini di sini sekarang udah selesai. Satu, ada konteks di mana lagi diskusi dan mengkerucutkan yang namanya mensucikan diri yang katanya itu adalah baptis, ya wudhu juga kita juga mensucikan diri. Selesai. Itu konteks orang besar ini lagi diskusi. Tapi ada yang membahas itu dengan konteks yang berbeda, yaitu apa? Kritik teks dengan detail. Jadi selesai di sini semuanya. Ya teman-temannya, cuman itu yang mau saya sampaikan. Semoga semuanya udah nggak ada lagi apapun itu 400 orang yang nonton, seperti apapun tanggapan di sini sudah dijelaskan dengan Indra Mose, sudah jelas adanya. Jadi udah tidak ada permasalahan. Apa yang kamu utarakan itu meleset sedikit dari apa yang saya sampaikan. Jadi saya berhak meluruskan. Saya katakan. Host coba naikkan Mereski di bawah itu. Siapa si Sueb diam dulu ya. Saya diam dulu. Selamat datang Mereski. Saya minta izin bicara dulu. Terima kasih Bang Arasid sudah mengetengahkan bagus. Cuman kurang lengkap. 80%, mendekati 100%. Saya katakan bahwa dalam agama Yahudi itu ada namanya Sefer Tehirot. Dalam Islam ada namanya Fikih Toharoh. Itu sama. Dan Tehirot itu ada 2, Senai Tehirot. Ya, ada gadol, ada katan, besar dan kecil. Ya, gadol itu tadi tefila atau setara dengan baptis. Yang kecilnya itu setara dengan wudhu, tapi nama Ibraninya saya lupa. Dalam buku Islam, fikih Toharoh, misalkan Imam Syafi'i dan sebagainya, itu juga ada hadas besar dan hadas kecil.
Ada akbar dan asghar, seperti itu. Nah, betul sama-sama mensucikan. Tetapi antara hadas akbar dan hadas asghar, besar dan kecil ini beda. Kenapa? Kalau yang kecil bisa dengan wudu dan tayamum. Tetapi kalau besar harus dengan mandi junub. Sama Yahudi pun seperti itu. Kalau besar memang harus ditefil lah, harus dicelup dalam air. Dan itu pun airnya harus mengalir. Tapi kalau kecil cukup dengan membasuh tangan sampai siku, wajah dan kaki sampai mata kaki sama dengan wudu. Jadi kalau disamakan wudu dengan baptis beda. Kenapa? Ini sudah masuk khusus. Kalau secara umum ada dua. Ya. Makanya kita bicara secara khusus. Bahwasanya hadas besar dengan hadas kecil, baik dalam Islam dan Yahudi beda. Nggak usah lah kita ke Yahudi. Boleh nggak Bang Ar-Rasyid malamnya junub dengan istrinya, terus disucikan bukan dengan mandi junub, dengan wudu, lalu sholat? Boleh atau tidak? Ini biar 100%, jangan 80%. Biar selesai sampai di sini, nggak usah dibahas lagi. Tidak boleh. Boleh atau tidak? Seorang muslim habis junub dengan istrinya, nggak mandi junub, wudu langsung sholat, boleh nggak? Tidak. Nggak boleh. Berarti wudu beda dengan baptis. Oke? Nah itu sama situ. Mungkin Mas Reski silakan. Nah, beliau lebih mendetail karena memang jurusan beliau. Ya, sudah datang si Rizky. Ya, kawan-kawannya kita dengar pembelaan lawak-lawak dari mereka ini. Ya, cuma Ya, kawan-kawan, kalau mereka ini asik kawan, pede kali, menyesatkan pun pede. Karena tujuannya bukan memberitakan kebenaran, tapi cari cuan. Dan itu dibiarkan MUI kawan. Kenapa? Yang penting ada didengar menghujat Kristen, dah hebat tuh. Ya, yang penting mereka ini Muhammad adalah Rasul, Allah SWT adalah sesembahan mereka, itu aja sudah. Ya, kecuali ada nabi lain kayak Ahmadiyah, mereka marah. Di luar Muhammad, penting Muhammad jangan diganggu gugat ya. Kalau mau baptis dibilang itu wudu, terserah, ada yang gak gugat. Mau dibilang Muhammad adalah Allah yang kekal sama Zulkifli, Allah yang maha perkasa, nggak ada yang protes. Nah ini kawan lucunya mereka ya. Kita dengar lagi si More sudah datang. ada nggak ya pembagian hadas kecil atau pembagian hadas besar? Kan Kalau saya nggak baptis tahu. itu malah lebih tambah jauh lagi bedanya. Baptis kita dengan Yahudi. Kalau baptis Yahudi itu malah mirip sekali dengan mandi junubnya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mau nanggapin dong, boleh nggak? Atau Ya sudah masuk si Mabuk Lem. tanya? Flores. Ya, coba saya pengen tanya. Tunggu. Secara esensial, secara hukum fikih, wudu itu seperti apa Ustaz Wafi? Dari tata caranya dan esensi fundamentalnya. Lihat, mereka berusaha melegalkan kawan bahwa baptis itu adalah wudu. Itu nggak sama. Baptis dilakukan hanya sekali, baptis pertobatan, baptis selam itu. Kalau wudu tiap hari. Inilah bodohnya mereka. Tapi mereka bangga jadi bodoh dan dipertontonkan kawannya. Nah ini. Saya bukan apa sebenarnya teman-teman. Kalau kira-kira endingnya itu akan menyakiti salah satu muslim, mending nggak usah dibahas. Toh saya yakin dari kalangan yang selalu membahas baptis dan wudu ini, ada nggak sih yang langsung klarifikasi sama orangnya? Saya langsung klarifikasi. Nggak ada. Biar Bang Indra nggak telepon katanya. Berkepanjangan ya. Biar tidak berkepanjangan. Makanya kan sering kan kita mengatakan dahulukan klarifikasi. Apalagi sesama umat Islam. Apa sih repotnya klarifikasi? Nah saya langsung klarifikasi itu kepada orang yang mengatakan bahwa baptis dan wudu itu sama. Langsung. Nggak usah dibahas di live setiap hari, tidak selesai-selesai. Sekarang gini, saya tanya dulu ke Mas Indra Mose. Mas Indra Mose pernah belajar ilmu tashbih nggak? Mas Indra Mose? Saya tanya, antum pernah belajar ilmu tashbih? Belum pernah. Belum. Nah gini Mas Indra, ini kan kita sesama umat Islam ya, kita saudara teman-teman, saudara. Jadi fokus kita itu kepada orang kafir, bukan saling menjatuhkan antara umat Islam sendiri. Saya paham kok, meskipun tidak disebutkan orangnya, saya paham. Ya, inilah enaknya orang itu ya. Sekalipun menyesatkan, tetap tujuannya sama, melawan Kristen. Ya apa gunanya? Kau lawan Kristen, kau sesatkan Islam, masuk Kristen semua nanti. Aduh. Tapi ini asiknya ya, melihat begoders ini kumpul, tak satu pun yang membela Indra Mose dengan si Sueb. Ya, bahkan yang menggelar-gelar Ustadz More Hantu Belawi itu tetap bertahan, si Zuma tidak salah bahwa baptis itu adalah wudu. Hukumnya dari mana kawan? Tapi goblok dipertontonkan, asik. Nah ini kelebihan mereka kawan. Lanjut kita dengar. Ini saya lawannya, siapapun dia. Saya tantang dia berdebat. Maksudnya lawan bagaimana Ustaz Wafi? Lawan bagaimana? Saya tantang dia berdebat. Paham nggak ilmu balaghah? Paham nggak usul fikih? Oke, Kita maksudnya buktikan bareng-bareng. Oke, maksudnya Gini, saya jelaskan. Dengarkan. Begini, kalau klarifikasi sebenarnya sudah selesai dari kemarin. Saya itu sebenarnya apa ya? Apa sih kata saya? Apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan itu? Cuma hal-hal yang sepele itu pun furu'iyah, bukan masalah akidah. Masalah akidah dah itu. Kan furu'iyah. Masalah akidah lah Ustaz. Wudu kan bagian dari agama. Tunggu dulu, bro. Tunggu dulu. Akidah itu ketika meyakini sesuatu di dalam usuluddin lalu menyimpang. Yang ini dibahas wudu hanya istilah loh ya. Kalau dalam usul fikih ada fiqhul lughah, pemahaman secara bahasa saja. Ini benar-benar akidah, murni kulit, benar-benar fikih, murni kulitnya. Karena hanya pengistilahan istilah. Beda kalau masuk kepada bab Allah, contohnya. Allah dengan Yehova itu sama apa enggak? Nah itu, istilah itu berbahaya sudah. Tapi kalau cuma istilah wudu kan, fiqhul lughah ini kan, pemahaman bahasa. Ya. Ini saya katakan berkali-kali ya.
Kalau setelah ini ada yang membahas baptis dengan wudhu lalu mendiskreditkan seseorang, saya lawannya. Saya pengen kalian itu bersatu. Kalau tidak paham bisa ditanyakan, nomor WA saya ada, bisa ditanyakan, dan saya langsung klarifikasi. Kenapa Anda mengatakan baptis dan wudhu sama? Ternyata yang digunakan adalah teori muqabadah. Teori muqabadah maksudnya ketika ada orang Kristen mengatakan bahwa wudhu itu mensucikan, maka baptis mensucikan, maka akan ada perlawanan dari umat Islam sebagai wajhut tashbih. Nah, ada musyabbah beh kalau dalam ilmu balaghah ya, ada wajhut tashbih. Nah, wajhut tashbihnya apa? Mengambil dari perkataan orang Kristen itu bahwa baptis, yang bahkan orang Kristen itu menyamakan sibogot Allah. Kata sibogot adalah penyucian, berarti wudhu katanya. Nah, maka kalau memang seperti itu maknanya, berarti umat Islam juga dibaptis 5 kali sehari. Jadi wajhut tashbih, penyamaan. Tasbih itu kan penyamaan, makanya harus ada musyabbah dan musyabbah bihnya. Nah, ya nanti ilmu takiyah, ada lagi ilmu takiyah kawan, demi meloloskan orang Kristen ke neraka. Maka itu bukan tasbih lagi, itu sudah lebih dari tasbih kalau begitu. Nah, ini kita harus pahami dulu wajhut tasbihnya kemana, makanya saya langsung klarifikasi. Gak berlarut-larut di komal. Kalau berlarut-larut di komal mau dibahas bagaimanapun ya percuma. Langsung klarifikasi dulu. Apa? Karena ini pembahasan ilmiah. Kalau ilmiah pasti bisa dikejar. Itu teman-teman. Kalau ilmiah pasti bisa dikejar. Ya. Kita dudukkan dulu ilmu balaghahnya. Musyabbahnya di mana antara wudhu dengan baptis? Musyabbahnya di mana? Wujud tasbihnya di mana? Nah, setelah ketemu, oh berarti ini. Mudah kan? Nah, setelah saya klarifikasi, ternyata itu tanggapan setelah orang Kristen mengatakan bahwa seperti sibogot Allah itu dikatakan menyucikan diri berarti wudhu. Kemudian baptis pakai air berarti wudhu. Maka akan ada tanggapan dari umat Islam, kalau memang seperti itu yang Anda maknai wahai orang Kristen, berarti umat Islam 5 kali sehari dibaptis. Nah, lalu video itu dipotong, disebar-sebarkan, lalu seolah-olah mendiskreditkan, wah ini tidak paham agama, ini tidak paham. Saya pengen tahu siapa sih yang paham agama di sini? Semuanya sama-sama belajar. Nggak ada yang hebat di sini. Yang alim nggak ada. Semuanya sama-sama belajar. Kalau cuma mendiskreditkan, saya bisa mendiskreditkan semuanya. Tapi apakah itu tujuan kita? Tidak. Kita tujuannya itu saling melengkapi, saling berjihad bareng-bareng, dan lawan kita itu orang kafir. Lawan kita itu orang kafir, bukan sesama umat Islam. Kita seharusnya mendoakan sesama umat Islam. Begitu. Kalau belum hatam ilmu balaghah, apalagi belum pernah belajar ilmu tasbih, jangan langsung dulu dan setiap hari dibahas di komal-komal. Apa sih maksudnya, kata saya? Kok kayak gak ada kepentingan lain, gak ada pembahasan lain. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya yang salah, karena saya sangat ingin melihat kita itu berjuang bersama-sama, bukan saling mengkritik satu sama lain. Sekian. Afwan, saya tanggapi dulu Ustadz Wafi ya. Ustadz Wafi, afwan. Sebenarnya antara saya dengan Ustadz Wafi itu tidak ada perbedaan, saling melengkapi. Dan saya akui bahwa yang ilmu yang Ustadz Wafi sampaikan itu saya tidak ada apa-apanya, dan terima kasih telah memaparkan. Nah, ketika Ustadz Wafi memaparkan tentang ilmu yang tadi, ini justru semakin membenarkan pendapat saya bahwasanya wudhu bukan baptis, Ustaz. Ini saya jelaskan, memang saya akui kalau bahasa Arab mungkin saya bagaikan sumur Ustadz Wafi langit, ya, kedalaman sumur Ustadz Wafi langit. Tapi kalau dalam masalah bahasa Ibrani dan Yunani, saya sampaikan nanti Ustadz Wafi olah sendiri. Bahwasanya baptis itu bahasa Yunani setara dalam bahasa Ibrani tevila, dari kata tevel, yang artinya adalah secara khusus ketika orang-orang Bani Israel itu ingin mensucikan diri dari hadas besar, tidak ditemukannya sumur atau palungan-palungan air, maka mereka mencari sungai yang suci, ya, sungai yang tahor dalam bahasa Ibrani, dan mereka mencelupkan dari ujung rambut sampai ujung kuku, maka disitulah dia tahor, dia disucikan. Nah, oleh karenanya baptis ini atau tefilah ini setaranya dengan Islami mandi junub. Makanya saya bantah wudhu beda dengan baptis. Kenapa? Karena baptis ini lebih tepatnya dengan mandi junub. Ini Ustadz. Maksudnya Mas Indra, apa namanya itu dalam perdiskusian Mas Indra akan ada tanggapan setelah pernyataan gitu loh. Saya juga bertanya kok kepada orang yang berkaitan, saya bertanya, Bang, Anda menyamakan lah antara baptis dan wudhu? Ya enggak lah dek, ngapain saya menyamakan antara baptis dan wudhu? Oke, berarti kan ada narasi begini Ustadz Wafi, afwan. Tadi Anda banyak bicara, saya baru sedikit. Ada narasi kami umat Islam 5 kali sehari dibaptis. Yang saya jelaskan 5 kali sehari Ustadz Wafi, 5 kali sehari. Berarti kan 5 kali sehari itu kan sholat. Ya, apakah setiap umat Islam ketika mau sholat harus mandi junub? Kok mandi sih? Wudhu? Nah, karena memang baptis itu mandi Ustadz Wafi, bukan wudhu. Baptis itu mandi. Ustadz Wafi, afwan. Ustadz Wafi, Indra, saran saya sudah nggak usah dibahas, Bang Indra. Saran saya udah nggak usah dibahas. Diam pakai Andre, aku belum masuk nih. Aku pro wudhu itu setara apa, baptis itu setara wudhu. Tunggu aja udah. Lanjut akhir, lanjut. Saya tidak punya urusan dengan orang-orang. Tetapi saya punya pendirian bahwasanya wudhu beda dengan baptis. Saya punya penjelasannya secara ilmiah. Dan saya. Aku juga punya. Ya silakan kalau ada. Ya. Ya, Indra Moses seorang diri kawan, dikepung oleh orang-orang munafik, ya, yang mengatakan baptis adalah apa namanya itu wudhu. Itu salah besar.
Mereka tidak tahu definisi baptis, konsep baptis itu apa, nggak tahu. Ini Ustaz Taufik begini, biar paham tolong dengar. Bahwasanya Ustaz maksudnya itu jenengan malah membahas secara detail. Jadi yang saya katakan, yang saya maksudkan dalam konten-konten saya dan pembicaraan saya beberapa, bahwasanya tevila atau baptis di dalam Islam padanannya adalah mandi junub, sehingga saya membantah kalau mandi junub. Makanya gini, ketika sudah ditransfer ke dalam Islam, mandi junub pun bukan baptis. Ini bodohnya mereka, kawan. Yang satu mau membenarkan malah tambah rusak. Sejak kapan mandi junub itu baptis? Mandi junub itu kata mereka kalau dia bersetubuh dengan istrinya, terus mau sholat nggak bisa langsung wudu, harus selam dulu, mandi junub katanya kan. Saya bingung, kawan. Sementara baptis tidak ada hubungannya dengan seksual. Tindakan penyuciannya, bukan berbicara penyucian dalam hal apa? Hadas besar kah? Hadas kecil kah? Atau kita bicara junub ya gitu, dalam kondisi junub dan lain-lain gitu loh. Bukan bicara detail itunya, tapi dikatakan persamaan mensucikan diri dari sesuatu kondisi yang tidak suci. Dalam penalarannya di sana. Itu, iya, saya paham Ustaz Wafi, saya paham. Penalarannya itu yang dibahas sama Ustaz Wafi. Ada pernyataan dari Kristen, baru ada tanggapan. Sebenarnya bukan sedang menyamakan, tapi menanggapi apa yang diomongin. Iya, dalam konteks aksi reaksi kan, maksud Ustaz Wafi kan. Iya, saya paham kesananya. Nah, itu yang dimaksud Mas Indra. Nama metodologinya itulah yang sering kita dengar, hermeneutic of suspicion sebenarnya, mencari makna yang tersembunyi. Jadi makna yang tersembunyi itu kita di situ sudah sama-sama tahu. Garis besarnya adalah tujuannya itu kan bersuci, kata sucinya itu yang mau dipakai. Jadi konotasinya itu bersuci doang. Tapi kalau secara utuh ya batal semua. Sesuai dengan apa yang kata Ustaz Wafi. Menyamakan baptis sama wudu? Ya gak sama lah. Ya, coba gini. Wah, ini berarti kontra nih. Aku ini pro wudu adalah setara dengan baptis, bahkan di bawahnya wudu baptis itu malah. Ayo mau gimana kalau kayak gini? Kita bahas apa? Wajhu tasbih. Paham enggak sih? Sisi kesamaan. Enggak membahas secara si Mabuk Lem merasa lebih hebat dari Ustadz Wafi. Bahasa Arab aja kurang pandai si Mabuk Lem. Beda, penamaannya beda, atas dasar apanya beda semua. Tapi karena ada aksi dan reaksi, kemudian ada wajhu tasbih di sana, ya, ada penyamaan. Apa sih yang mau disamakan dalam istilah? Makanya saya dari awal kan membahas fiqhul lughah secara bahasa, bukan secara praktiknya, niatnya, lalu definisinya, bukan itu, gak nyambung kalau ke sana, nanti melebar nanti itu. Jadi kita tidak sedang membahas wudu itu syarat-syaratnya batal-batal. Keledai tetaplah keledai. Jikalau ada keledai ingin lompat menjadi kuda, selalu ditarik menjadi keledai. Nah kan, nggak nyambung lagi kan? Ya, soalnya antum tadi bilang secara bahasa. Nggak nyambung. Pemahaman bahasanya bukan, ya gimana sih? Bukan begini. Yesus bahasa Yunani. Kemudian bahasa Arabnya Isa, bukan gitu. Fiqhul lughah. Fiqhu itu memahami lughah secara bahasanya, bukan pindah bahasa translate, bukan. Aduh, gimana sih? Mungkin maksudnya Ustaz Wafi gini Mas Indra. Coba izin saya tengahin nih. Maksudnya Ustaz Wafi itu lebih ke pengertiannya, berarti lebih ke terminologi maksudnya. Seperti itu Mas Indra. Jadi kalau Mas Indra mau merasa nggak setuju dengan Ustaz terminologi. Kalau etimologi nggak masuk Ustaz. Terminologi itu pemahaman secara apa ya? Terminologi berarti kan istilah mereka. Oh enggak, itu bukan etimologi, terminologi. Tunggu More, Ustaz Wafi melebar itu. Aku masuk dulu ya. Sebagai yang pro wudu adalah baptis, dan baptis itu malah di bawahnya wudu. Bang Kores, mana datanya? Kasih. Jadi pertama yang perlu diketahui, yang dibahas kan soal penyucian aja ya. Memang dalam Islam tuh wudu tuh penyucian gitu. Lalu kemudian baptis kalau jadinya suci enggak tahu gue itu. Nah, posisinya begini, yang enggak dibahas itu apakah wudu itu menghapus dosa atau tidak? Wudu itu menghapus dosa, hadisnya ada. Nah, sekarang kita cek apakah baptis mengampuni dosa dalam Kristen? Sama, mengampuni dosa. Ya udah, perkara selesai. Sekarang kalau kita cek nih, ke sejarahnya. Dikit-dikit lagi More, ini yang poin kedua. Penyucian diri. Nah, Kerestenan itu kan dia mengampuni, tapi kalau menyucikan karena dari awal sampai akhir mereka tuh selalu berdosa gitu kan. Kita lihat nih, baptis sebelum Kristen ada gitu loh. Ngapain kita mengagungkan dan memuliakan definisi baptis yang punya Kristen? Orang Kristennya aja nyolong punya pagan kok. Kita lihat sekarang di orang pagan, apa artinya? Nah, ini bible.ca ya. Kristen punya nih, Baptism a Pre-Christian History. Kita baca yang paling ininya aja, yang dari Greek word sama dari Pre-Christian Religions-nya gitu. Ini kata Yunani baptizo adalah hal yang biasa dipakai oleh orang-orang yang berbahasa Yunani gitu. Dan ini termasuk dalam kata-kata yang biasa digunakan di kegiatan sehari-hari. Nah, terus kita lihat ke bawah lagi nih. Di agama praktek baptis di agama pagan duluan, bukan Kristen. Ini didasarkan kepada keimanan untuk purifying atau memurnikan atau mensucikan benda-benda oleh air.
kelar perkara. Jadi secara terminologi, secara pagannya itu mau dibawa kemana? Apanya Mas Kores? Ininya nih, ini nih, mensucikannya ini nih, start mensucikan sama mengampuninya gitu. Oh, nah ini ya, Mas Kores kan berarti Bodohnya si mabuk lem disamakannya dengan pagan. Berarti wudu itu sama dengan keyakinan pagan. Bodohnya wudu lem. memandang ada wajib tasbih, ada sisi penyamaan meskipun sisi penyamaannya itu hanya sebagian dari wudu. Itu namanya bab tasbih Mas Kores. Jadi Mas Kores menyamakannya itu dari sisi air penyuciannya dan mengampuni dosa. Sedangkan yang saya bahas barusan fiqhul lughahnya, memahami secara bahasanya. Apa namanya itu, karena ada terminologi dari orang Kristen, maka kita mereaksi, oh kalau seperti itu maknanya berarti ngapain kita hargain orang Kristen? Bukan gitu loh, hargai, Mas Kores. Itu bagus. Sedang debat kan, beda dengan apa namanya itu, beda dengan cara orang ceramah kan gitu. Siap. Ceramah kita ya bisa, tapi kalau sedang debat kan kadang kita itu melihat musuh sudah mulai blunder, maka kita ada reaksi kan begitu. Sebenarnya itu bagian dari seni dialektika loh itu, Ustadz. Itu bagian dari seni dialektika loh. Sama ini Ustadz. Ini Ustadz Taufik, aku nanya dikit ya. Yang menghapus dosa itu mandi junub atau mandi tobat? Mandi junub atau mandi tobat? Mandi junub itu juga menghapus dosa, mandi tobat juga menghapus dosa. Oh, oke. Ya karena siapa tahu gitu kan, Akhi Indra abis jima dengan istrinya, mandinya mandi tobat tuh niatnya gitu. Lihat, mandi junub menghapus dosa kawan. Padahal habis apa dia? Menuncit. Kok berdosa menuncit baru mandi junub? Kan goblok kawan. Inilah isi kepala kotoran, dia mau meluruskan malah tambah bengkok. Dia bilang itu diambil dari pagan. Sementara dia mengatakan baptis sama dengan wudu. Berarti pagan dong wudu itu. Kan bodoh. Nggak ngerti kalimat itu apa, substitusi apa, hukum-hukum seperti itu ya. Loak bodoh. Ya gimana? Keledai tetap keledai. Nah, itu ternyata ada juga bab toharohnya yang berbeda-beda, yang nggak boleh juga pakai air kan. Tapi sama-sama itu mensucikan juga itu kan. Ya, padahal air kan alat sesuci yang mutlak gitu loh. Betul. Nah gitu, jadi sebenarnya apa sih? Saya gini, saya lihat di komal-komal yang setiap hari bahas baptis sama wudu ini, paham sih sebenarnya ingin mendiskreditkan satu orang gitu loh. Cuma saya mikir gini, apa sih esensinya gitu? Gak ada pembahasan yang lain mungkin. Sampai bosan saya dengarkan itu, karena ada nggak langsung klarifikasi. Coba langsung klarifikasi, nanya, Bang, kenapa nih kok bilang gini? Kan selesai. Sebenarnya bukan malah berkepanjangan bahas tasbih ini Yunaninya, Ibraninya, begini, tambah jauh. Ya, emang nggak mau selesai, Ustaz. Emang nggak mau selesai. Baptis emang nggak mau selesai, karena baptis bukan bahasa Arab. Bukan masalah translate kan, ya. Kan Bang Indra kan bahas masalah translate Google-nya. Maksudnya wudu bahasa Yunani-nya nanti baptis. Bukan kaidah bahasa Yunani, bukan Google. Iya, kita tidak sedang membahas translate-nya nanti wudu jadi baptis. Bukan. Harus dong, karena yang kita bahas kan baptis. Berarti harus sesuai dengan kaidah bahasa Yunani. Tuh, sini. Baptis itu wudu bahasa Yunani. Sini, lihat lagi nih. Lihat lagi. Baptisan dan pre-Christian history. Sini Akhi Indra, perhatikan di sini. Mengkaji bahasa Yunani bukan begitu. Coba tunjukin dia tulisan bahasa Yunani ya, bisa baca enggak? Di sini ada, di sini tunggu ya. Mana si ablution itu ya? Kita kontrol F, bahasa Yunani. Kok enggak bisa baca coba? Ini. Nah, ini. Baptismal, ini ada Akhi Indra. Baptismal rite is similar to many other ablution. Ablution ini apa kalau di Arab? Wudu. Kalau di bahasa Inggrisnya wudu itu kan take ritual ablution. Selamat datang di kebenaran. Ini loh. Kebenaran. Sekarang tata cara baptis seperti apa? Apakah sama dengan wudu? Kan? Aku ya kalau kasih itu ya sama aja mengampuni dosa, sama satu lagi apa menyucikan diri, sama aja ini datanya udah. Menerangkan sebuah kejadian harus detail. Jangan ada sesuatu yang disamarkan karena sesuatu yang disembunyikan. Enggak, ini dibaca loh. Loh, pembersihan, iya pembersihan, tapi saya tanya tata caranya sama nggak dengan wudu? Kita ada. Lu kalau disama-samain tefila sama baptisan juga beda dong. Tata caranya beda pasti. Tata caranya mana? Tefila sama baptisan sama. Nah, kalau gitu silakan. Boleh nggak saya tengahin apa kalau kamu tahu? Karena saya juga bikin dulu. Enggak, gue nggak tahu itunya. Yang gue tahu prakteknya tefila. Jadi kawan, keledai tetap keledai. Tefila itu berbeda dengan baptis Yohanes. Ya, tefila itu ada contoh Elia menyuruh seorang raja yang kena kusta untuk masuk ke dalam sungai, itu penyucian. Betul, apapun itu disucikan. Tapi kalau baptis itu kawan, baptis Yohanes, pengampunan dosa, dia kan mengaku dosa dulu, penyucian dari dosa. Tapi namanya keledai tetap keledai. Makin dibahas mereka, makin melenceng. Tapi sudah kita dengar. Udah lah, perkara kelar. Bang Indra nggak usah ke situ, Bang Indra. Besarkan layar saya, teman-teman. Aduh. Coba. Ini. Apa dulu Ustaz Tafi? Nanti Ustaz Tafi setelah swab. Ini Polres mau saya suruh baca Yunani. Enggak bisa, aku nggak bisa. Aduh, kalah kalau bahasa Yunani, aku jagonya Inggris aja. Cuma jagonya Inggris aja. Coba kalau orang Kristennya udah mengakui bahwa baptis itu ablution, penyucian diri, ya udah, perkara kelar. Baptis di bawah wudu. Gini, Ustaz Wafi. Boleh nggak saya gantiin ngomong bentar aja? Ini biar besarkan dulu layar saya. Ntar besarkan dulu layar saya, teman-teman. Bisa nggak besarkan layar saya dulu? Ini ya.
Ini bukan sedang adu Yunani sama Ibrani ya. Kalau memang mau adu-aduan, adu bahasa Arab aja. Kita kan orang Islam gitu loh. Kalau orang Islam nggak bisa masuk, kalau pakai bahasa nggak bisa masuk. Ini produk pemahaman masalahnya, Ustaz. Makanya saya mau punya solusi yang baru. Coba. Iya. Nggak bisa kalau ditarik ke bahasa. Ini jadi bahas transliterasi sama terjemahan ya. Ya udahlah kalau gitu Mbak. Coba saya pengen tahu. Coba saya pengen tahu Mas Indra, coba dibaca Mas Indra. Oh, kita kan nggak bahas ini. Kita nggak bahas ini, kenapa arahnya ke sini? Wuduknya dulu kita selesaikan, jangan baptisnya dulu. Udah, yang disamakan kan wuduknya dulu. Coba. Berarti baptisnya dulu, bukan wudhunya dulu, baptisnya dulu. Karena kan baca aja. Rafi, ini nggak selesai kalau misalkan ditarik. Mas Indra, kalau ditarik ini yang lagi dibahas pemahaman sebenarnya, bukan kaidah bahasa. Sah ya kawan-kawan bahwa Uclim ini berniat menjadi Kristen sebenarnya. Maka mereka nggak percaya lagi dengan yang namanya wudhu. Harus diganti wudhu itu dengan baptis. Ini yang dikatakan keledai ingin menjadi kuda poni. Mereka rindu menjadi kuda karena sebutan keledai itu tidak enak. Kalau kuda biarpun kuda poni kecil kuntet, tapi tetaplah kuda. Sementara keledai bau sebesar apapun dia, tetap keledai. Keledai itu identik dengan dungu. Ya. Mereka nggak percaya lagi ajaran imannya. Mereka mau mengambil kalau bisa kita Kristen aja. Kristen Islam. Agama Islam, istilah Kristen. Gitu loh, bukan kayak gitu juga kesimpulan saya. More dikit Rasi bentar. Akhi Indra bisa ngalahin Kores kalau ada data pembanding yang mengatakan baptism bukan ablution. Silakan. Saya mau pamit dulu ya. Saya ditunggu Bang Julius ini. Ini sudah nunggu. Siap. Siap, hati-hati. Teman-teman, lawan kita orang kafir. Ya. Masalahnya gini, sedangkan di pihak sebelah aja masalah baptis, mereka masih bingung juga kan, baptis itu apakah dicelup ataukah hanya dipercik ataukah bisa yang lain. Jadi ngapain kita yang ributin? Jangan dialihkan. Saya tahu ini strategi pengalihan. Jangan dialihkan. Strategi pengalihan. Datanya tentang baptis aku kok. Ini sih udah ego, ini udah bukan. Nggak usah terlalu keras hati, Bang Indra. Saya punya jalur tengah nih, boleh nggak saya gantian dulu saya punya jalur tengah nih. Silakan, Bang Rizky silakan. Ini kan yang dibahas kan masalah produk pemahaman kan. Siap Ustaz Wahfi. Assalamualaikum. Masalah produk pemahaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya cuma minta bantuan nih di sini nih sama Ahli Neflos nih. Soalnya kayaknya yang di sini semua yang hafal kaidah ini kayaknya Ahli Neflos nih. Bisa gedein host layar saya, host. Saya lupa nih dari tadi inget-ingetnya, tapi kalau bentuknya saya tahu. 3 kaidah hukum logika, hukum identitas, hukum non kontradiksi, satu lagi hukum apa Ahli Neflos? Saya yang lupa nomor 3-nya nih. Tapi saya prakteknya tahu kok, cuma istilahnya saya lupa. Lupa serius Bang More, lupa. Apa sih ada exclude middle ya kalau nggak salah ya? Bener nggak? Aduh. Lupa Bang Indra, lupa. Bang More lupa. Ini dikit. Akhi Indra, aku tunggu datanya ya, yang membantah data aku tuh. Baptism bukan ablution ya. Ini aku bergantian sama Bang Ariesto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kabur dulu, saya tanggapi. Mau kabur dulu lah. Di bawah aja. Data. Jangan argumen, data. Aku tunggu di bawah ya. Bang Kores nggak usah kemana-mana Bang. Bang Kores aku aja yang turun. Enggak naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku aja. Yang turun sebentar Bang Indra. Bang Indra. Aduh. Yang ketiga itu law of exclude middle. Law of exclude middle. Iya kan. Jadi kan dalam tiga kaidah hukum logika dasar kan. Ini kan untuk penyimpulan kan metodenya kan. Betul. Yang pertama itu adalah law of identity atau hukum identitas, lalu law of non contradiction ya atau hukum tidak kontradiksi kan artinya. Dan juga yang ketiga itu hukum law of exclude middle kan itu kan tidak berada di tengah-tengah definisinya kan gitu. Nah saya mau tanya dulu ini karena kita bicara pemahaman di sini, makanya kalau ditarik ke bahasa, ditarik ke hukum, ditarik ke mekanis itu nggak akan selesai. Nah yang saya mau tanya gitu, ketika ada statement hukum ya, statement secara hukumnya dari apa baptis dan wudhu itu sama ya. Baptis sama dengan wudhu. Saya mau tanya, statement baptis dan wudhu ini tidak melanggar law of identity-nya di aspek yang mana? Itu dulu. Kita uji nih tiga-tiganya. Kita kan sama-sama membicarakan produk pemahaman. Istilahnya saya kurang paham itu. Maksudnya apa? Oke, maksudnya hukum of identity ini gini gitu loh. Khususia. Jadi satu objek yang satu itu tidak mungkin sama dengan objek yang lainnya. Kayak contoh Tuhan nggak mungkin dipadankan dengan manusia, harus dipadankannya dengan Tuhan lagi. Nah, bagaimana untuk membuktikan? Logika gugur tiga-tiganya itu Bang More, jujur. Oh ya udah selesai. Berarti ini More. Oke, sebentar Mas Indra, saya ganti dulu bicara. Berarti kalau gitu secara logik baptis dan wudhu argumentasinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Clear ya berarti ya Ahli Neflos ya, kalau secara logik ya. Saya menjawab More. Berarti sebentar Mas Indra, bagian saya dulu, Mas Indra diam dulu.
Berarti tidak bisa itu dijadikan sebuah dasar dialektika. Sebentar Pak. Ya. Sebentar, boleh begini. Perhatikan ya, ada 3 jenis hermeneutik. Pertama hermeneutik teoritis, yang kedua hermeneutik filosofis, yang ketiga hermeneutik kritis. Kalau dalam teoritis, dalam hermeneutik kritis itu nggak masuk. Tapi kalau dalam hermeneutik filosofis, dia ada, maka tadi saya bilang ada istilah hermeneutik of suspicion. Jadi ada makna yang tersembunyi. Nah, dalam baptis atau dalam wudu itu ada nggak dia makna yang tersembunyi? Ada. Apa makna tersembunyinya? Bersucinya itu. Kan itu tuh. Oke, saya mau tanya sama Ahineflos. Dalam metode yang tadi Ahineflos sebutkan, itu berbicara intisari secara universal dari konteks istilah tersebut, partikularnya? Ya nggak bisa juga berarti dipertanggungjawabkan kayak gitu. Partikular, betul. Ya, kalau partikular nggak bisa juga berarti dipertanggungjawabkan kalau gitu Ahineflos. Kalau mau pakai kaidah itu untuk membenarkan wudu dan baptis adalah sama. Nah, kalau kita bicara mantik ya di sini ya gitu loh. Makanya saya dari tadi menolak kalau misalkan ini dibahas. Ya kawan-kawan ya, gimana pun mereka ini mau membenarkan, ketika masuk ke dalam kaidah-kaidah logika berpikir, kaidah ilmiah, tetap tidak benar. Tapi dasar keledai yang sudah salah mau dibenarkan. Inilah kebiasaan dari para keledai di seluruh muka bumi ini. Yang sudah salah mau dibenarkan. Ya, yang penjahat mau berakhlak mulia. Ini nggak bisa kawan. Memang mereka ini lucu. Ajaran Kristen mau mereka caplok menjadi bagian dari ajaran mereka. Yang nggak bisa lah. Kaidah apapun dibuat tak akan masuk. Baik dibilangnya tadi, secara arti, secara etimologi, secara apa, sok pakai istilah. Aduh, dari arti, bahasa, penerapan, hantu belau, gak ada yang cocok. Bahwa baptis itu bukanlah wudu. Kalau sampai baptis adalah wudu, berarti benar kata Yesus, bapakmu adalah iblis. Kenapa? Berarti dia bebal, tiap hari bertobat. Karena baptis itu adalah sekali untuk selama-lamanya. Bukan tiap hari, tiap detik, tiap hari misalnya, nggak bisa. Mandi aja kok, berendam aja di kolam terus. Tidak usah keluar-keluar ya. Dan wudhu itu tidak dicelup, tidak diselam katanya. Mereka nggak terima, itu namanya mandi junudnya. Mandi junud pun tidak masuk. Karena tadi mereka mendefinisikan, bukan saya, mereka. Habis bersetubuh dengan istrinya, nggak boleh langsung sholat. Harus mandi junud. Sementara baptis tak ada hubungannya dengan junud menjunut. Tuluk menuluk, nggak ada kawan. Kita ikuti lagi kebodohan para keledai. Itu tidak boleh dipakai analogi itu. Tetapi dalam dialektika, itu boleh loh. Boleh loh itu. Oke, kaidah mana yang membenarkannya? Coba jelaskan ke saya. Itu bagian dari argumentasi metaforik. Jadi argumentasi metafor itu begini ya, mengumpamakan ya. Jadi perumpamaan baptis itu sama dengan perumpamaan wudhu ketika konotasinya maknawiyahnya itu pensucian. Kalau pensucian saja, ya. Ya, masalahnya gini, ya dalam secara penghermenetikan atau penafsiran secara metaforik ya, menjadi kepada sebuah hal yang sifatnya harfiah, itu harus ditinjaunya secara universal apa partikular? Itu lagi saya tanya. Karena itu pernah pas akan melibatkan itu. Kalau gitu sudah ilmiah itu batal semua Bang Mure. Jelas itu. Oke, berarti waktu perdebatan itu konteksnya bukan debat ilmiah ya. Berarti debat yang penting mengenai argumentasi gitu. Maka saya bilang sama Ustadz Wafi itu bagian dari seni dialektika. Seni itu abstrak. Pastilah abstrak itu tidak absolut. Yang namanya seni. Jadi itu bagian dari seni dialektika sesuai dengan pernyataan Hegel. Ada jebakan di situ kan, jebakan dialek namanya. Ya oke. Saya ngerti kok. Saya paham mantik. Ahineflos juga membicarakan tentang mantik. Saya ngerti kok intisari apa yang mau dikeluarkan sama Ahineflos. Oke. Dikit aja Mas Indra. Sebentar, dikit lagi saya. Ya, di sini saya sudah selesai ya. Sudah selesai. Saya cuma membahas itu dan Ahineflos sudah memberikan jawaban walaupun dibalik tabir. Makasih Ahineflos. Clear buat saya. Gitu. Ya, tapi ya itu saya. Jadi saya Zulkifli sesat. Menyamakan baptis dengan wudhu. Baptis ada yang membaptis, wudhu nggak ada yang memwudukan. Memang mereka tidak ngerti kawan, memang goblok. Tapi inilah kelebihan mereka. Mereka goblok tapi merasa pintar, luar biasa. Nggak malu. Makanya seantero dunia ini mereka ini sering diketawai karena gobloknya itu kawan. Tapi bangga. Ini gimana caranya ini? Mereka punya agama sendiri, tapi mau nyaplok-nyaplok agama orang lain. Kan lucu. Sudah dikasih Taurat, Injil dan Zabur, malah mau nyaplok-nyaplok. Oh, Injil kan dari bahasa Islam. Mana ada Islam mengerti Injil? Yang ada itu Arab. Arab itu bukan Islam. Karena Warqud bin Naufal juga orang Arab. Dia menulis Injil dalam bahasa Arab. Aduh. Tapi sudahlah. Keledai tetaplah keledai, tidak bisa jadi baptis dengan wudhu. Apakah ada konsekuensi logis di situ? Jelas ada konsekuensi logis, kan begitu. Tetapi apakah dampaknya berbahaya sebenarnya? Kan begitu ya, dampaknya berbahaya. Catat, ini frekuensi publik. Ya kalau izin Ahineflos, saya potong dulu. Saya terima semua tadi statement Ahineflos karena ada kata-kata, ya betul Bang Moreh, kalau dalam kaidah akademis itu semua gugur. Ya udah clear gitu. Berarti kan debatnya nggak akademis itu sih sebenarnya yang mau saya kejar. Selesai udah. Loh, Bang Indra, kita boleh menghukumi ruang dialektika atau perdebatan itu
ketika melibatkan karya-karya seni misalnya ya, seperti contohnya bahkan tertawa misalnya pada saat berdebat atau mungkin itu boleh kita hukumi kalau memang perdebatannya itu formal dengan aturan metode meter ya. Itu boleh dengan 3 aturan itu aturan internasional, metode meter kan begitu. Tetapi ini bukan debat formal, ini hanya debat yang terjadi pada saat kita membuka ruang kepada siapapun untuk berdebat gitu. Jadi tidak dikhususkan, tidak ada hal yang spesifik, aturan-aturan terus berlaku. Betul, itu saya setuju juga itu dengan Ahinaflos. Karena namanya debat yang sifatnya tidak formal, itu balik lagi ke kesepakatan mau pakai rules apa nggak pakai rules. Sebenarnya kalau kita bicara debat formalitas sendiri formal juga ya, itu balik lagi ke kesepakatan sebenarnya. Balik lagi ke ijab di awal, mau pakai aturan apa debat bebas nih, baik formal dan tidak formal itu juga sama juga sebenarnya gitu loh. Nah karena di dunia maya ini juga kan lebih kebanyakannya ini ya, saya tahu saya nggak akan bongkar maksud Ahineflos, tapi pesan yang mau disampaikan Ahineflos gitu kan, walaupun dengan rada gimana ya saya harus nyusun kata-katanya, tapi saya akui keren Ahineflos ini seniman gitu kan, tapi saya cukup tangkap sih pesan yang mau dia sampaikan walaupun dibalik selimut. Loh itu kan sudah menjadi itu kan sudah jadi gini, saya menyampaikan itu gini, sama-sama paham kok. Gini Bang Indra berkata demikian, beliau sebagai homo sapien. Catat ya, saya membela ini sebagai homo ludens. Waduh. Saya membela ini sebagai berarti. Bukan Bang Indra sebagai homo sapiens kan begitu, manusia yang punya kecerdasan untuk kritis kan gitu. Tetapi saya membela ini sebagai homo ludens. Kan beda ya, homo sapiens dan homo ludens kan beda, Bang Moreh ya, beda banget ya. Iya beda gitu, kan? beda. Nah kedua-duanya itu sama-sama manusia, itu predikat yang diberikan kepada manusia sebagai homo sapiens dan sebagai homo ludens. Jadi sah-sah saja. Beliau pun orang yang mengatakan demikian, beliau juga sebagai homo ludens, player, kan begitu. Itu seni sebenarnya. Udahlah kalau seni itu abstrak lah, kan gitu. Dua-duanya benar, udah gitu aja. Tapi kalau konsekuensi, nah bicara soal konsekuensi ya saya netral. Konsekuensi mana yang paling berbahaya? Apakah ini dibiarkan atau harus dihentikan? Faktanya adalah fakta sunt potentiora verbis. Fakta lebih kuat dari kata-kata, catat ya. Fakta sunt potentiora verbis. Faktanya ternyata ucapan itu mengundang attention orang yang begitu banyak, kan begitu. Pertanyaannya begini, attention ini ada disebabkan karena apa dulu? Kalau seandainya ucapan itu tidak ditanggapi, misal apakah seramai ini? Itu kita bicara soal fenomena ya, fenomenologi ya. Apakah kalau pernyataan itu tidak ditanggapi akan seberbahaya ini, akan semencekam ini, sehoror ini, kan begitu. Kita bisa membuat eksperimen. Ternyata Bang ya, dia sudah memberikan sekarang kuliah ilmiah, ceramah ilmiah. Oke, kalian mungkin penasaran, apa sih dasar mereka ini menjadi ribut? Ah, ini dia. Ya. Bangga jadi begoders itu adalah hal yang menggembirakan bagi mereka. Kita dengar dulu ya. Ini dia Zulkifli, pernyataan Kiplik ya. Ini nih. Kita dengar dulu. Ya. 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Apa pembaptisan itu? Begitu didengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teduh hati umat Islam, istighfar umat Islam itu, tunduk berserah diri mendengarkan panggilan Allah. Kemudian mereka datang berbondong-bondong membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, menundukkan hati, menundukkan pikiran. Bukan hanya itu, menundukkan jasad untuk sujud beribadah kepada Allah. Inilah yang menjadi permasalahan kawan. Zulkifli koplak mengatakan umat Islam dibaptis dalam satu hari 5 kali. Kan koplak. Sejak kapan baptis itu seperti mandi tiap hari? Kan goblok kawan. Tapi itulah aku bilang, keledai tetap keledai. Mau dia bergelar profesor, doktor hantu belau, kalau sudah membela hal seperti ini tetap goblok. Ya. Saya percaya si Neoflos itu orang akademisi. Saya percaya si Rizky itu orang akademisi. Tapi kalau si Kores nggak percaya aku dia orang akademisi. Si itu apa, mabuk lem. Ya, sudah jelas-jelas itu nggak masuk kawan, mau digimanakan. Zulkifli kan memang gitu. Ingin menyesatkan orang Islam dan ingin juga menyesatkan orang Kristen. Orang Kristen yang lemah iman pasti ngata, oh iya orang Islam 5 kali sehari dibaptis. Siapa yang membaptis mereka? Ada yang membaptis mereka? Kan tidak ada, mereka sendiri yang marsuap. Orang Batak bilang marsuap, dicuci-cuci semuanya. Kalau baptis itu ada yang membaptis. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku baptislah. Contoh Yohanes, dia membaptis, ada yang membaptis. Lah mereka yang membaptis siapa? Jadi mereka ini kalau sudah diskusi kawan, keledai. Tetap keledainya itu di depan. Jadi Bible itu adalah kitab suci dari Tuhan yang sudah mengutuk keturunan si Ismail lakunya seperti keledai liar. Tidak akan berubah itu kawan sampai dunia kiamat. Ya, ini kita tonton sebuah perdebatan sengit para keledai. Ya, luar biasa kawan. Tepuk tangan dulu untuk keledai. Hidup keledai. Para netizen, dia ada yang menuduh saya iri dan tidak apa-apa lah saya mengalah. Kalaupun di situ dikatakan Indra dan Sueb iri dan dengki, saya mau tanya, dalam hal apa saya iri dan dengki? Apa yang saya irikan dan apa yang saya dengkikan? Bertanggung jawab kalau ngomong itu. Bang Indra, politik identitas.
Nah iya, makanya dari tadi saya ketika menyampaikan kritikan kepada siapapun, saya nggak pernah sebut merek gitu loh. Karena namanya produk pemahaman yang benar secara logika itu nggak boleh namanya ad hominem. Kalau udah kita sebut merek itu ad hominem namanya, menyerang pribadi. Saya ketemu karena saya masih jalur setelah saya pelajari baik ya memang saya sendiri saya akui Ustaz Profi, saya bukan orang yang ahli bahasa Arab, tetapi saya sendiri bukan berarti tidak tahu wudu itu seperti apa, karena itu kan saya juga laksanakan, ya kan. Jadi ya walaupun tidak eksklusif Ustadz Wafi, tapi secara kelas ekonomi sudah masuklah saya ngerti apa yang disebut dengan wudu dan bagaimana cara melaksanakan wudu dan apapun yang membatalkan wudu dan air apa yang bisa digunakan untuk wudu saya juga tahu. Nah ketika saya mempelajari dari apa yang dimaksud dengan baptis di dalam bahasa Yunani, dalam Septuaginta, dalam Novum Testamentum atau juga di dalam Textus Receptus sebagai perjanjian baru, dan kemudian saya padankan dengan Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim dalam Halakah dalam bahasa Ibrani, ternyata tidak sepadan. Kenapa tidak sepadan? Karena baik tevillah maupun baptis itu adalah mandi. Kok bisa mandi? Mandi secara khusus, maksudnya apa? Ketika orang-orang Israel itu ingin membersihkan dirinya mandi dan dia tidak mendapati mata air untuk menyiram dirinya secara cukup, maka mereka mencari sungai dan mereka mencelupkan sehingga dari ujung rambut sampai ke ujung kuku terendamlah semua dengan air yang mengalir yang suci. Maka baptis atau tevillah adalah mandi dengan cara mencelupkan sekujur tubuhnya di sungai yang mengalir yang suci. Maka ketika hal ini disamakan dengan wudhu dan saya juga melaksanakan wudhu, saya tidak pernah ketika wudhu saya cari kali saya celupkan diri saya katakan ini beda. Dan kalau menurut secara ilmiah saya tidak salah. Kenapa? Karena antara membasuh muka, membasuh rambut, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki sampai mata. Bang Indra, satu pertanyaan saya Bang Indra. Disamakan dengan mandi. Ya, nggak usah lah mandi di kali lah, mandi di empang dengan ember pun itu tidak sama. Nah, yang saya herankan, kenapa ada orang-orang yang menanyakan, ini faktor iri, ini faktor dengki, ini faktor pansos. Kok jadi tidak bijak seperti itu? Bang Indra coba ya, tapi jangan Bang More yang jawab ya. Mas Indra pesan saya satu. Ini Mas Indra ini perlu jadi pengikutnya Zeno sama Marcus Aurelius kayak saya kayaknya. Bang More tolong jangan dijawab ya. Saya mau nanya Bang Indra. Bang Indra, apa bedanya lari dengan jalan cepat? Ya tetap beda walaupun sama-sama bergerak. Jalan bedanya apa? Gini, jalan bukan tempat. jalan cepat dengan lari. Beda, lari itu ya lari, jalan cepat itu ya jalan yang dipercepat. Bedanya harus spesifik, jangan hanya sekedar bahasa lah Bang Indra. Saya tahu. Enggak gini Mas Indra, coba tanya balik sama Ahineflos biar agak keringetan dikit Ahineflos. Coba tanya balik. Ini Bang Neflos mau bilang nanyakan itu dalam konteks psikologi apa produk pemahaman bebas gitu coba. Saya balik dia ini kan di darat, saya bilang di air. Apa bedanya menyelam dengan berenang? Berbeda. Kalau menyelam itu bicara soal kedalaman, kalau berenang tidak bicara soal kedalaman. Nah itu sama. Apa bedanya dengan lari dengan berjalan cepat? Sama-sama pindah, tapi gayanya beda. Ya kan? Nah, gayanya kan beda. Itulah maksudnya Bang Indra. Artinya kan baptis itu mandi. Baptis itu mandi, sedangkan wudhu tidak mandi. Kenapa disamakan? Substansinya ya Allah balik lagi ke situ. Astagfirullahaladzim. Aduh, gini gimana ya? Ini kalau saya dengar ini cuman ego aja sih sebenarnya. Cuman ego aja. Pokoknya intinya argumen saya benar seperti ini dan itu berbeda gitu loh. Bukan Arasid, bukan masalah itu Arasid. Itu terlalu bukan kayak gitu, bukan. Yang jadi masalah ya. Nggak pakai metode pemahaman tadi. Sebenarnya kalau pakai yang tadi saya bahas sama Neflos itu clear itu. Tapi dengan konsekuensi satu, ya baik pihak yang nggak setuju maupun yang setuju itu harus legowo kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan argumentasi. Mohon izin, saya menanggapi sebentar. Tunggu. Saya menanggapi sebentar. Aki Neflos tadi pertanyaannya simpel sebenarnya ke Bang Indra. Apa perbedaan lari dan jalan cepat? Begitu ya Aki Neflos ya? Nah itu dibahas dong. Coba Bang Indra narasikan dulu. Apa perbedaan lari dan juga jalan cepat? Kebetulan ini secara kebetulan saja saya kuliahnya di olahraga, kebetulan aja sih ini. Coba silakan Bang Indra. Bagus kalau begitu sekalian saya tes kemampuan di olahraga. Kenapa? Silakan dulu. Enggak, tunggu dulu. Dijawab dulu. Kenapa lari dengan jalan cepat beda? Karena dalam olahraga nasional ataupun dalam olimpiade, nomor yang dilombakan beda. Ada nomor lari dengan nomor jalan cepat. Beda itu. Dijawab dulu. Itu sudah saya jawab. Ya kenapa berbeda? Ya beda lah, lari itu ya lari, jalan cepat itu adalah ya, penjelasannya gimana narasinya? Narasinya gimana? Itu narasi saya. Oh, seperti itu narasinya. Ya. Oh, luar biasa. Silakan aja, saya kan orangnya terbuka. Enggak, ini luar biasa. Menurut saya luar biasa bagus ini, luar biasa. Kalau dipakai sebuah jawaban itu ya. Oke lah kawan-kawan, kalau kalian mau lanjut nanti intip aja ke sana apa yang dikatakan daripada para keledai itu. Jadi lagi ada rembuk keledai ingin menjadi kuda poni. Lawak kawan. Ya, mereka itu beragama Islam, tapi pingin menjadi Kristen tanpa ikut Kristennya. Maka dilegalkanlah baptis menjadi
menjadi wudu. Lawak kan? Tetapi itulah mimpi mereka, sebenarnya mereka pengen Kristen. Cuman malu. Lebih baik mereka tetap di Islam, tetapi istilah Kristen menjadi milik mereka. Ya silakan, Yesus milik mereka. Padahal entah siapa-siapa itu nggak tahu kita ya. Yang Yesus mereka nggak tahu kita siapa. Baptis milik mereka, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa milik mereka. Yang disematkan kepada Nabi. Kan lawak Zulkifli. Ya. Tapi tak ada kawan yang peduli. Mau Zulkifli apa? Memang tabiat mereka dari dulu kan begitu. Ya, mau salah mau benar tetaplah itu. Ya, namanya juga keledai. Sudah dibuatkan di Kejadian 16. Ya, kita Kristen bagaimana? Ya kita anteng-anteng saja, tenang-tenang saja, mau diambilnya baptis itu, mau diakuinya, mau dijungkir balikannya, mau dikoprolkannya, mau entah diapakannya, karepmu. Yang penting Kristen tetap Kristen. Ada enggak kita mau mengikut-ikut mereka? Oh enggak ada kawan. Ya. Oh tapi kalau menggunakan istilah kami, mana pernah kita gunakan istilah mereka? Itu kan istilah Kristen terdahulu. Injil, Zabur, Taurat dari Yahudi. Mereka aja merasa-merasa. Nah, nanti kalian catat di dalam Quran surah